Halo semuanya, selamat datang di Sapa JKN, suara aspirasi dan perbincangan JKN. Podcast ini merupakan sarana informasi kesehatan yang di bawah naungan BPJS Kesehatan Watampone. Saya Muhammad Alfiandi Gunawan akan menemani Anda dalam perbincangan yang menarik ini. Di episode kali ini kita akan mengulas secara mendalam terkait BPJS Keliling. Tentu terdapat berbagai pertanyaan dan tantangan mengenai syarat dan dampak dari BPJS Keliling dalam program JKN. Untuk membahas hal tersebut lebih dalam, kami telah mengundang Kak Muhammad Fepi selaku frontliner yang akan membantu kita memahami secara mendalam terkait BPJS Keliling. Pertanyaan pertama itu, ini BPJS Kelilingnya sekarang di mana hari ini? Hari ini BPJS Keliling di tanggal 28 Februari ada di Poltekkes Denkesia, kemudian juga di kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Bone, seperti itu. Oh, jadi semuanya ini satu persatu ya? Betul, satu persatu. Jadi ini kan jadwalnya dari jam 9.30 kita sudah ke lokasi, sudah ada di lokasi lah. Kemudian pelayanan sampai jam 12.30, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya 2 titik itu biasanya kami bagi, jam 9.30 kita sudah di titik pertama sampai jam 10.30. Selanjutnya 10.30 sampainya 12.30 itu di titik kedua. Tapi kalau cuma satu titik itu biasanya dari jam 9.30 sampainya jam 12.30 kita di situ, seperti itu. Oh, jadi ada yang cuma dalam satu hari cuma satu titik, ada yang 2 titik, seperti itu. Tergantung situasi dan kondisi sih. Kalau misal titiknya agak jauh, biasanya satu titik saja. Tapi kalau misalnya bisa memungkinkan 2, kita biasanya mengupayakan supaya 2 titik, supaya masyarakat di sana juga bisa terlayani. Oh iya, betul. Ngomong-ngomong, ini apa saja memang bisa diurus di BPJS Keliling itu bagi peserta deh? Kalau sederhananya kami biasa memberikan edukasi dan penyampaian kepada masyarakat bahwa BPJS Keliling itu ada 3 poin yang harus yang bisa kita laksanakan atau kita layani. Yang pertama tentang pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi itu bisa berupa pendaftaran baru PBPU Mandiri, kemudian penambahan atau pengurangan anggota keluarga, kemudian juga perubahan FKTP, misalnya ada yang mau berubah vaskes, kemudian ada perubahan kelas rawat, kemudian ada perubahan identitas, pengaktifan dan penonaktifan, kemudian peralihan jenis kepesertaan, dan terakhir itu pemutahiran data. Kemudian yang kedua ada pembayaran iuran. Misal ada masyarakat yang mau virtual akunnya butuhkan, itu biasanya kami cetakkan atau update baru supaya mereka juga bisa lebih memudahkan untuk bayar iurannya. Kemudian kami edukasi juga. Kemudian yang ketiga pemberian informasi. Biasanya kadang-kala ada masyarakat yang ingin bertanya saja, bisa kami layani dengan informasi yang ada. Terus juga pengaduan, pelayanan pengaduan. Kalau misalnya ada masyarakat yang ingin mengadu tentang proses JKN dan sebagainya, itu biasanya kami juga layani, seperti itu. Jadi sebenarnya ini BPJS Keliling hampir sama saja kalau misalnya kita ke kantor ya. Cuma ini pihak BPJS yang datang ke menjemput bola lah ke puskesmas, kemana begitu. Selama ini dari pengalaman ber-BPJS Keliling ini selalu ramai atau bagaimana peserta yang datang gitu? Alhamdulillah antusias masyarakat ini Kakak Fadli biasanya sangat-sangat luar biasa ya, karena mereka langsung didatangi. Kami yang istilahnya kan ini memang BPJS Keliling bisa kita pahami bahwa konsepnya menjemput bola. Artinya kami yang datang, bukan masyarakat yang hanya sekedar datang ke loket atau datang ke kantor, tapi kami yang langsung datang sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, bicara persoalan respon masyarakat di beberapa titik yang telah kami hadiri, itu sangat-sangat antusiasnya luar biasa, sangat menyambut dengan baik, sangat merespon dengan baik, karena mereka sangat terbantu. Respon-respon mereka sangat luar biasa, sangat merasa
dibantu, sangat-sangat merasa bahwa dimudahkan, karena mereka kan sangat jauh sekali. Bisa dikatakan di Kabupaten Bone ini adalah kabupaten yang sangat luas, kabupaten yang sangat besar, dan aksesnya sangat jauh. Makanya ketika kami langsung yang datang terjun ke kampungnya masing-masing, datang ke paskesnya masing-masing, melayani dan memberikan informasi dan edukasi terkait tentang program JKN ini, mereka sangat bersyukur dan merasa senang seperti itu, bantu daripada mereka datang ke sana. Bahkan ada biasa orang tua yang agak kesulitan, sangat dimudahkan lah datang ke kantor kecamatannya misalnya. Kami datang ke sana membawa kegembiraan lah istilahnya, dengan sebuah informasi-informasi yang ada. Yang kami juga dapat beberapa titik juga dengan hadirnya BPJS keliling di kampungnya masing-masing ini, sangat merasa bahwa tidak perlu lagi harus menempuh 2 jam, 3 jam ke kota misalnya. Terakhir itu saya kemarin sempat di Puskesmas Gaya Baru. Itu 1-2 jam lebih lah kami perjalanan ke sana, sangat jauh. Itu baru perjalanan? Iya, perjalanan sampai mendaki gunung lah istilahnya. Sampai lewat gunung itu kita di Gaya Baru, dan semua masyarakat sangat bersyukur, senang dengan kehadiran BPJS keliling seperti itu. Ya, jadi ini sungguh membantu ya BPJS keliling ini. Orang yang dulunya kesulitan untuk akses ke kantor, jadi dapat dibantu kita yang datangi begitu ya. Kemudian bagaimana kira-kira caranya agar mereka tahu bahwa ini ada BPJS keliling di titik-titik yang sudah ditentukan itu tadi yang kita bilang? Kami di bagian Yanser ini Yanser selalu menginformasikan di sosial media Watampone Wonderful ya, di Instagram, di TikTok juga. Kemudian kami juga punya grup bersama dengan para PIC-nya Puskesmas untuk menginformasikan kepada masyarakat. Jadi ada flyer yang dibuat, kemudian kami sebar di grup-grup yang ada penanggung jawabnya teman-teman Paskes. Itu kemudian disebar dan diinformasikan ke masyarakat. Dan alhamdulillah beberapa kali kami hadir ini, informasi itu tersampaikan dengan baik dan semua masyarakat tahu bahwa kami ingin datang. Nah, selanjutnya Puskesmas biasanya atau Paskes ini menginformasikan turun langsung ke masyarakat atau bahkan di perangkat-perangkat desa untuk menginformasikan supaya semakin luas informasi, supaya ketika kami datang masyarakat juga bisa tahu kapan jadwalnya BPJS keliling ke desanya, seperti itu. Oh ya, jadi bukan cuma hanya bentuk selebaran-selebaran saja, jadi semua ada tersebar di sosial media, baik sosial media dari BPJS sendiri, dari Puskesmas. Betul. Kira-kira selama ini bagaimana respon atau tanggapan dari pihak Puskesmas sendiri terkait BPJS keliling ini yang dilakukan selama ini? Ini yang menarik sebenarnya, persoalan tanggapan teman-teman pihak Puskesmas atau Paskes yang ada, yang telah kami datang kemarin itu sangat luar biasa juga. Mereka sangat terbantu. Mereka memang ada bagian pengaduan SPP di sana, tetapi kadangkala mereka juga agak kewalahan atau kesulitan untuk memberikan edukasi, informasi atau pengaduan terkait tentang hal-hal yang bersifat program JKN. Dengan hadirnya BPJS keliling juga, pihak-pihak Puskesmas dan Paskes yang ada di Kabupaten Bone khususnya itu sangat terbantu dengan hadirnya BPJS keliling. Apalagi ini misalnya pindah Paskes itu paling banyak terjadi, karena kadangkala Paskesnya di mana, keluarganya ada di titik itu, tapi agak kesulitan. Makanya proses pemindahan Paskes juga sangat membantu juga teman-teman atau Bapak Ibu Paskes atau Puskesmas yang ada di desa-desa. Selain itu juga terkait tentang pengaduan, banyak juga masyarakat yang menginformasikan ke Puskesmas itu bahwa ada masalah-masalah kendala tentang program JKN-nya, termasuk juga persoalan keaktifan kepesertaannya. Itu kadangkala pihak Puskesmas juga agak kesulitan, kewalahan untuk menjelaskan. Makanya kadang dengan kehadiran BPJS keliling ini juga memudahkan mereka, membantu untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di program JKN, seperti itu.
Oh ya, jadi Puskesmas juga sebenarnya menanggapi secara Betul, positif iya. apa yang kita laksanakan selama BPJS keliling ini ya. Jadi setidaknya kita juga memberi mereka bantuan Iya, terhadap betul. bagaimana proses pelayanan kepada masyarakat ya. Betul sekali. Betul. Apakah Puskesmas saja tempat kita BPJS keliling ini atau ada di tempat lain misalnya? Seperti hari ini, Iya. hari ini kita kan ke dinas Dukcapil. Oh ya. Kemarin juga sempat kami ke kantor camat, kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Kemudian kami juga ke kantor Dinsos, kemudian sempat juga ke kantor Bupati. Kemudian sempat juga kami ke klinik-klinik yang ada di Kabupaten Bone yang bekerja sama dengan BPJS. Jadi sebenarnya bukan hanya Puskesmas, tetapi kantor-kantor instansi yang berada dalam sektor BPJS yang punya sangkut paut tentang BPJS juga kami hadir, termasuk di kecamatan, tadi termasuk di kantor-kantor instansi pemerintahan dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Oh, ini jadi bukan hanya terbatas di Puskesmas saja. Puskesmas, karena tadi saya dengar kita bilang biar dinas sosial, kantor bupati, jadi bukan cuma di tempat pelayanan kesehatan saja Betul, di ada betul. BPJS keliling ini. Iya. Secara pribadinya, Anda sebagai duta BPJS yang melaksanakan BPJS keliling ini, bagaimana pengalaman Anda selama melaksanakan BPJS keliling sendiri, KPP? Sejujurnya Kakak Fandi, Iya. saya campur aduk perasaannya sebenarnya. Iya. Kenapa dikatakan seperti itu? Kadang ada di titik di mana lelah dengan sebuah perjalanan yang sangat jauh, Iya, seperti tadi yang 2 jam. Tetapi ketika sudah ada di titik itu, rasa haru, rasa bangga. Kenapa rasa haru dan rasa bangga hadir? Kenapa? Karena bisa membantu warga, membantu masyarakat dengan, ya saya memposisikan diri saja lah. Kalau misalnya Iya. saya ditinggal di jauh di sana, Iya. kemudian hanya ingin sekedar mengecek keaktifannya, Iya. mereka harus datang ke menempuh 2 jam, itu sangat jauh, di kantor itu sangat jauh. Dan Iya. jadi dengan hadirnya kami ke sana, kadang saya haru, kadang saya senang. Kenapa? Karena merasa bahwa dengan hadirnya kita ini membawa kebahagiaan sama mereka, membawa bantuan lah kepada mereka tentang hal-hal yang bersifat program JKN. Ketika saya cek keaktifan mereka, kadang mereka senang begitu, senang sekali, Iya. dengan mengucapkan terima kasih banyak apa sebagainya. Terharu juga dengan situasi seperti itu, dan tentu mereka sangat mengucapkan banyak terima kasih lah hal itu. Dan saya secara pribadi merasa bangga dan merasa senang ada di posisi berada di BPJS keliling selama ini, seperti itu. Oh ya, jadi cukup banyak ya yang Banyak sekali dapat cerita lah. kita rasakan. Mm-mm. Ya, terima kasih atas segala informasi yang Iya, siap. Kak Fepi telah sampaikan terkait BPJS keliling ini, yang tentunya sungguh sangat membantu bagi teman-teman baik dari pihak BPJS maupun dari peserta BPJS sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk Baik. menyampaikan seluruh informasi. Terima kasih Kakak Fandi. Ya, terima kasih kembali Kak Fepi. Pokoknya datang terus ke BPJS keliling Ya. ya. Ya, kami tunggu teman-teman. Siap.